Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian dua perkara yang dilaknat." Para sahabat bertanya, "Apa itu dua perkara yang dilaknat wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, yaitu orang yang buang air di jalan-jalan atau di tempat terteduh. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan Muslim. Beliau juga bersabda, "Janganlah di antara kalian ada yang buang air kecil di air tergenang, kemudian membasuh dirinya dengan air itu." Diriwayatkan daripada Imam Jabir, Rasulullah juga bersabda bahwa Rasulullah SAW melarang kami membuang air kecil di air tergenang. Hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya di dalam bejana sebelum dia menyucinya 3 kali terlebih dahulu, karena dia tidak tahu di manakah tangannya bermalam." Beliau SAW juga bersabda dalam hadis lainnya, "Jika kamu minum, maka janganlah bernafas dalam air minumnya, dan saat pergi ke kamar mandi, janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan atau cebok dengan tangan kanannya." Diriwayatkan daripada Abu Ghadiyah Al-Yamani berkata, "Saya tiba di Madinah dan utusan dari Kasir bin Al-Sald datang dan memanggil mereka, tetapi tidak ada yang berdiri kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan 5 orang lainnya, termasuk saya di dalamnya. Mereka datang dan makan. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dan mencuci tangannya. Kemudian dia berkata, 'Demi Allah, wahai orang-orang masjid, kalian melanggar Abu Qasim radhiyallahu anhu.'" Hadis yang telah dibacakan di atas menunjukkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kita untuk tidak memasukkan tangan ke dalam air dan juga tidak kita memegang tangan kita saat membasuh kotoran daripada kubur dan dubur kita. Apa hikmah dari hadis ini? Jika kita melihat melalui mikroskop atau menurut ilmu mikrobiologi, kita akan melihat manfaat yang banyak dari mengikuti ajaran-ajaran yang dituliskan di atas. Kita juga akan melihat hikmah di balik riwayat-riwayat tersebut. Sains telah membuktikan rahasia di balik ajaran Rasul itu melalui penemuan-penemuan sejumlah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Kita sekarang menyadari bahawa kotoran dari manusia yang sehat maupun sakit mengandung berbagai macam mikroorganisme dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan berbagai penyakit jika seseorang itu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Di antara mikroorganisme ini terdapat jutaan bakteri, virus, parasit, dan jamur, dan beberapa darinya dapat menyebabkan penyakit yang berbeda-beda. Kini, mari kita saksikan bersama bagaimanakah sains ilmu pengetahuan teknologi membuktikan sabda Nabi SAW dalam ilmu kedokteran hari ini. Simak penjelasannya sebagai berikut. Selain yang disebutkan di atas, kotoran juga mengandung cacing penyebab penyakit. Tentunya banyak dari kuman yang dikeluarkan bersama kotoran yang menyebabkan penyakit atau tidak dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, makanan, dan air di sekitarnya. Tangan manusia yang terkena kotoran bisa terkontaminasi kuman pembawa penyakit yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Infeksi dapat disalurkan dari satu orang ke orang lain, sehingga penyakit pun tersebar. Perlu diketahui, beberapa penyakit serius tersebar melalui menelan makanan atau minuman yang terkontaminasi melalui faecal oral route. Contohnya, demam tifoid, kolera, disentri, hepatitis, polio, serta masalah usus seperti diare parah dan muntah-muntah. Mari kita lihat secara detail salah satu kuman, yaitu bakteria Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid atau juga dikenal sebagai enteric fever.
Infeksi terjadi saat makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri tertelan. Adapun dosis infeksi, jumlah dari bakteri yang menyebabkan penyakit biasanya besar kerana sifat sensitif dari bakteri Salmonella typhi. Penyakit biasanya terjadi setelah 9 hari. Masa inkubasinya bisa panjang atau pendek tergantung jumlah bakteri yang tertelan, termasuk juga beberapa faktor lain seperti kekuatan tekanan dari Salmonella, daya tahan orang tersebut, dan kesehatannya secara umum. Pada umumnya, masa inkubasi bervariasi antara 5-14 hari dan bisa sampai 21 hari. Setelah menelan sejumlah bakteri ini dari makanan yang terkontaminasi, bakteri menuju perut dan masuk ke usus kecil. Di usus kecil, bakteri menempelkan diri ke dinding usus. Kemudian bakteri menembus dinding tersebut dan diserap oleh sel yang biasanya tidak mampu membunuh bakteri tersebut. Lalu bakteri memperbanyak diri dalam sel. Inilah satu fase paling penting yang menyebabkan seseorang menderita tifus. Setelah bakteri mengambil kendali sel melalui kelenjar limfa, bakteri menuju pembuluh darah sehingga menyebabkan bakteremia atau disebut dengan adanya bakteri di dalam darah. Mereka kemudian menyebar ke hati, kantung empedu, limfa, ginjal, dan sumsum tulang. Selama tahapan ini, suhu tubuh meningkat dan gejala tifus terjadi seperti pusing, lesu, batuk-batuk, insomnia, sakit perut, atau terkadang konstipasi dalam bentuk bintik-bintik kecil merah muda atau disebut dengan rose spots di perut kita. Yang penting untuk kita ketahui adalah fakta bahawa selama tahapan ini bakteri Salmonella typhi dikeluarkan bersama dengan fases dalam jumlah yang besar. Terkadang dikeluarkan bersama urin juga. Ada beberapa pasien yang terus membawa bakteri tersebut selama bertahun-tahun. Bahkan setelah mereka sembuh, bakteri tersebut masih berada di 2 tempat. Tempat pertama adalah di kantung empedu. Ini merupakan kasus yang biasa terjadi di mana bakteri keluar dari kantung empedu menuju usus dan kemudian dikeluarkan bersama kotoran. Adapun tempat keduanya adalah pusat dari ginjal di mana bakteri dikeluarkan bersama urin. Oleh karena itu, sabda Nabi SAW lebih maju dari sains dan ilmu pengetahuan. Beliau melarang kita membuang kotoran di jalanan dan melarang kita buang air kecil di air tergenang. Ini karena fases dari orang sakit, sebagaimana urin yang membawa kuman dapat mencemari air dan tanah. Ini karena pengaruh dari bakteri Salmonella typhi yang dapat bertahan hidup di tanah dan fases selama 6 minggu, sedangkan air paling tidak 4 minggu. Nabi juga memerintahkan kita untuk mencuci tangan dan tidak mengusap kemaluan dengan tangan kanan. Sekarang telah dibuktikan secara ilmiah bahawa kebanyakan kasus dari keracunan makanan, tifus dan disentri disebabkan oleh makanan yang mengandung kuman penyebab penyakit. Selain itu juga karena tidak memperhatikan kebersihan dan mengikuti sunnah. Subhanallah, Nabi SAW telah mengatakan kebenaran ini 1400 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang Nabi yang ummi. Semua yang beliau sabdakan bukan dari keinginannya sendiri, akan tetapi wahyu yang datang dari Jibril alaihissalam melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita terhindar daripada semua penyakit dan selalu disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.